Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Adapun Nara, dia tidak bisa lepas dari sanksi dan hukum. Dan di dalam mobil, Damar mengantar Xu Xiaoqing dan Mayun ke Jiangsen. Mayun sangat bersemangat bukan hanya karena pengalaman yang begitu unik, tetapi juga karena orang yang mengemudi di depan dia bersandar di samping Xu Xiaoqing dan berbisik, "Xu Xiaoqing, itu benar-benar milikmu. Kamu bahkan tidak memberitahu kami bahwa kamu adalah saudara perempuan Donglin. Kamu selalu membosankan." Xu Xiaoqing membuka mulutnya tidak tahu bagaimana caranya untuk menjelaskan. "Xiaoqing, apakah kamu sudah kuliah?" Pada saat ini Damar yang duduk di kursi pengemudi tiba-tiba angkat bicara. "Ya, maaf aku tidak mengirimmu ketika kamu masuk sekolah. Aku terlalu sibuk baru-baru ini." Damar menyalahkan dirinya sendiri, tidak masalah. Xu Xiaoqing linglung seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Damar melirik Xu Xiaoqing dari kaca spion, matanya sedikit bergerak dan dia tidak berbicara lagi. Mayun juga merasa adiknya sendiri sedikit berbeda dan berhenti menggodanya. Pada saat ini, Xu Xiaoqing tiba-tiba tampak mengumpulkan keberaniannya dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan Lin, hah?" Damar sedikit terkejut, tidak biasa memanggilnya seperti itu. "Bisakah kau berjanji padaku satu hal?" "Apa?" "Kalau begitu aku hanya ingin merepotkanmu. Bisakah kamu menjauh dari adikku?" Xu Xiaoqing menatap wajah Damar di kaca spion dan berkata dengan serius. Begitu kata-kata ini jatuh, Damar tercengang. "Xiaoqing, apa yang kamu bicarakan?" Manyun juga tercengang, tetapi Xu Xiaoqing tegas dan serius. "Tuan Lin, saya tahu kamu adalah orang yang baik. Kamu juga telah banyak membantu keluarga kami. Tetapi saudara perempuan dan ipar saya Damar sangat mencintai satu sama lain. Adik dan istri saya juga sangat baik. Mungkin dia tidak tak sekuat kamu, tapi aku percaya dia tidak akan pernah lebih buruk darimu di masa depan. Jadi aku harap kamu berhenti melecehkan adikku dan mempermalukan kakak iparku. Oke?" Kata-kata serius dan tegas Su Xiaoqing membuat Damar tidak berdaya dan lucu. Merasa gadis ini tidak bahagia karena ini. Juga seluruh orang Jiangsen tahu bahwa Damar menghijaukan Damar. Dan Su Xiaoqing juga telah tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Dia benar-benar ingin memberitahu Su Xiaoqing yang sebenarnya. Tetapi sekarang dia telah membuat terlalu banyak musuh. Jika dia benar-benar ingin mengumumkan bahwa Damar adalah dokter jenius, maka itu bukan hanya Su Yan, tetapi semua orang di keluarga Su, termasuk wanita tua itu. Orang-orang di sana takut mereka tidak bisa lepas dari hubungan itu. "Oke, begitu," Damar berkata dengan tenang tanpa menjelaskan. "Terima kasih." Xiaoqing menghela napas lega. Setelah mengirim kedua putrinya pulang, Damar kembali ke Yang Hua sendirian. Mahai mengumpulkan bahan dan mengemasnya dan Damar terus mencerna odon emas di tubuhnya. Upaya sebelumnya di pabrik tidak sia-sia. Golden Crow dan di tubuh Damar sudah dicerna dan sisanya adalah untuk mengkonsolidasikan, memperkuat pondasi dan menyusupkan kekuatan pil dan Crow ke setiap inci tubuhnya dan darah. Di kantor Damar yang sedang duduk bersila di tanah mengambil napas dalam-dalam hanya untuk merasakan bahwa jiwanya disublimasikan pada saat ini. Pil gagak emas layak menjadi pil ilahi yang tiada taranya. Itu benar-benar luar biasa. Damar membuka matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Namun untuk mencerna sepenuhnya itu tidak terjadi dalam semalaman. Pil obat ini sangat kuat sehingga tubuh seperti dia tidak dapat sepenuhnya beradaptasi dengannya. Saya tidak tahu siapa yang membuat pil mengerikan ini. Pada saat ini ponsel di tas meja tiba-tiba bergetar. Damar yang akan terus bermeditasi mau tidak mau mengerutkan kening, bangkit dan melihat telepon. Ini nomor yang tidak dikenal. Mungkinkah itu burung hantu darah? Tekan tombol hidup, Dokter Damar.
Terdengar suara serak wanita di telepon. "Siapa kamu?" "Buah bintang langit." Pihak lain hanya mengeluarkan 3 kata. Ekspresi Damar berubah dan dia segera mengerti segalanya. "Apakah kamu gadis yang pahit? Bawa Jinwudanmu ke taman cinta pahit untuk segera menemukanku. Jika tidak, tuanmu dan yang lainnya harus dikubur di bawah pohon pahit sebagai pupuk olehku." Setelah itu telepon diangkat, digantung. Benar saja sesuatu terjadi pada mata menegang. Dan dia segera berangkat bergegas menuju gunung seumur hidup. Dia harus pergi dan tidak punya waktu untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Karena jika belimbing tidak dapat diambil untuk pertama kalinya, setelah ditangkap oleh Master Lembah Hongyan membantunya pulih dari luka-lukanya dan mencapai prestasi yang luar biasa, maka Damar tidak akan memiliki perlawanan dan seluruh Yang Hua akan selamat di bawah kekuasaan Gu Lembah. Berubah menjadi abu. Waktu tidak menunggu, bahkan jika Jinwudan telah dicerna olehnya, dia masih harus pergi. Karena Feng Qingyu telah gagal, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lifetime Mountain terletak di daerah tak berpenghuni di daerah barat laut, di mana orang jarang dan sedikit orang yang menginjakan kaki di dalamnya. Adapun gunung kehidupan di mulut orang biasa, itu adalah tempat terlarang yang penuh bahaya, dan bahkan teman perjalanan tidak berani memasukinya dengan santai. Gadis pahit hidup dalam pengasingan di pegunungan seumur hidup. Dikatakan bahwa dia telah menunggu seseorang di gunung seumur hidup. Seseorang yang telah kehilangan dia, tetapi orang yang dia tunggu belum muncul selama 50 tahun. Tapi dia masih tidak menyerah, jadi dia disebut gadis yang pahit. Gadis pahit sangat kuat dan menakutkan. Taman pahit yang dimilikinya sebenarnya adalah tanah berkala yang berharga, dipenuhi dengan bunga dan tanaman eksotis, dan pohon buah tiangsing adalah salah satu tanaman yang sangat istimewa. Banyak orang ingin pergi ke gunung kehidupan untuk memetik bunga dan tanaman eksotis ini, tetapi mereka semua diusir oleh gadis pahit itu, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Damar juga hanya memiliki konsep yang samar tentang kekuatannya, tetapi menilai dari Feng Qingyu dan yang lainnya, kekuatan gadis pahit itu pasti tidak kalah dengan seumur hidup di jalan di luar gunung. Mobil Damar baru saja berhenti di sisi jalan dan seorang wanita yang mengenakan topi dan pakaian olahraga melompat dari Wangler merah di sisi jalan. Wanita itu cukup tampan. Kok tampan sih? Cantik dong. Dengan kulit gelap dan kacamata hitam. "Halo, Direktur Damar. Senang bertemu denganmu." Wanita itu cukup bersemangat dan melepas kacamata hitamnya untuk menyambutnya. "Siapa kamu?" "Nama saya Guli. Saya pemandu wisata yang diatur oleh Tuan Ma. Saya akan membawa kamu mendaki gunung kehidupan." Wanita itu tersenyum. "Bawa aku, apa maksudmu?" Direktur Damar tidak tahu apa-apa. Medan pegunungan itu rumit dan ada banyak jalan pegunungan. Jika tidak ada yang membawamu, aku khawatir aku tidak akan bisa mendaki ke puncak gunung selama beberapa hari, beberapa malam. "Benarkah? Itu bagus, terserah padamu," kata Damar. "Donglin, sasis mobilmu terlalu rendah. Ambil mobilku." "Oke." Damar mengangguk mengikuti Goli ke dalam Warler dan bergegas menuju gunung kehidupan. Jalan gunung memang curam, tapi Guli akrab dengan jalan itu dan mengemudi dengan sangat cepat. Bukankah dikatakan bahwa daerah gunung seumur hidup ini adalah tanah tak bertuan? Mengapa masih ada pemandu wisata? Damar yang duduk di kursi penumpang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Akan selalu ada orang yang tidak takut mati yang ingin datang ke sini untuk jalan-jalan. Saya dibesarkan di desa terdekat dan sangat akrab dengan daerah ini. Setelah lulus kuliah, saya tidak dapat menemukan pekerjaan, jadi saya hanya menjadi pemandu wisata di sini. Meskipun hanya ada sedikit turis, tetapi selama saya memesan itu akan cukup untuk makan selama setahun. Goli tersenyum. Setelah berkendara selama sekitar 1 jam, jalan di bawah kaki saya telah menjadi jalan gunung yang bergelombang dan terjal, dan tubuh sangat bergelombang dan bergerak terus-menerus. "Direktur Damar, duduklah."
Goli memegang kemudi dengan erat, menginjak pedal gas dan bergegas mendaki gunung dengan penuh semangat. Setelah mengemudi 1 jam lagi, mobil telah sampai di lereng gunung Lifetime Mountain. Jalan gunung di sini sempit dan jurang di sebelahnya. Mengemudinya sangat menakutkan jika orang dengan kualitas psikologis yang buruk. Mengemudi di sini mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menginjak pedal gas dan mereka akan ketakutan di mana-mana. Panggilan, pada saat ini sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari dinding gunung. Hati-hati, Damar buru-buru berteriak. Goli menarik napas dalam-dalam dan baru-baru menganjak rem. Wrangler segera berhenti dan sebuah batu besar dengan diameter 3 meter jatuh di depan mobil dan menabrak tengah jalan. Sangat dekat, keduanya menghela napas. Goli segera membuka pintu mobil dan masuk untuk melihatnya. Mengerkening, ada apa? Tidak hujan. Dan tembok gunung sangat bersih. Dari mana batu sebesar itu berasal? Tentu saja seseorang melemparnya dari gunung. Damar juga turun dari mobil, jalan dengan tenang. Apa? Goli tercengang. Tiba-tiba dia seperti merasakan sesuatu dan buru-buru melihat sekeliling. Baru kemudian saya menemukan bahwa sejumlah besar sosok muncul di jalan. Depan dan belakang mobil orang-orang ini semua mengenakan pakaian aneh. Beberapa dalam mode kuno, beberapa dalam setelan jas dan pakaian casual yang semuanya tidak seragam. Tetapi mereka semua memegang pedang dan di tangan mereka pencuri. Guli cemas dan berteriak lagi dan lagi. Sudah kubilang jangan main-main atau aku akan memanggil polisi. Dia telah menjadi pemandu wisata di sini selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak pernah mendengarkannya. Ada bandit di tempat seperti ini. Jadi Goli juga sedikit bingung. Siapa kamu? Seorang pria dengan rambut panjang tetapi wajah pucat melangkah maju, menatap mereka berdua dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini wajah Damar bukanlah wajah Dokter Damar. Jadi orang-orang ini tidak mengenalinya. Kami adalah turis di sini, Goli buru-buru berkata. Dia tidak berani mengungkapkan identitas Damar. Dia merasa bahwa orang-orang ini tidak seperti bandit. Wisatawan, tidak ada yang layak dikunjungi di tempat seperti ini. Pria berambut panjang itu menghela napas dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak di sini untuk Tiang Xinggu, kan? Jadi apa? Damar tidak sabar. Pria berambut panjang itu berkata dengan tenang. Yang mulia, lebih baik kamu memberi jalan dengan cepat dan biarkan saya lewat. Jika tidak, kamu akan menanggung risiko kamu sendiri. Aku tidak tahu apa itu langit berlututlah untukku. Damar meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terutama acuh tak acuh jangan berlutut. Pria berambut panjang bernama Chu Jianglong menyipitkan matanya, mengeluarkan pedang tipis dari pinggangnya dan mendengus dingin. Jika itu masalahnya, maka saya akan memotong paha belakang Anda. Mari kita lihat apakah kamu berlutut atau tidak. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan melompat menuju Damar. Tetapi pada saat ini suara yang renyah dan merdu tiba-tiba bergema di tengah gunung. Haha, sungguh sekte Chang Yue. Begitu banyak orang menggertak 2 orang. Sungguh tidak tahu malu. Ketika orang-orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah dan mereka semua mendongak. Siapa? Teriak Chu Jianglong. Tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, sosok yang cepat dan kejam tiba-tiba menyapu sentuhan cahaya dingin mencapai di hatinya. Chu Jianglong bereaksi cepat dan buru-buru memblokirnya dengan pedang, backhand dan tank. Suara renyah keluar dan Chu Jianglong tiba-tiba terlempar ke belakang beberapa meter. Setelah orang-orang melihatnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa di depan Damar berdiri seorang gadis berpakaian gaya kuno, mengenakan gaun lobak hijau dan memegang pedang panjang. Raja Pedang Neraka. Ekspresi semua orang berubah seketika dan mereka semua menjadi pucat. Raja Pedang Neraka, apakah gadis ini? Mata Damar bingung, terutama tidak bisa dimengerti. Tetapi melihat orang-orang ini di sekitar, sepertinya dia sangat takut pada gadis ini, terutama Culong, yang wajahnya pucat menjadi pucat lagi, dan matanya penuh ketakutan. Bagaimana dia berani membuat masalah lagi? Kamu bajingan, apakah kamu bertekad untuk melawan sekte Chang Yue kita?
Culong meraung marah. Aku tidak tertarik dengan apa yang kamu lakukan atau ajarkan. Aku hanya tidak tahan kamu melakukan hal yang salah di sini. Dengar, jika kamu tertarik keluar dari sini, jangan paksa aku untuk membunuh. Dalam sikap tempur, wajah Culong menegang, menggertakkan giginya dan menatap gadis itu dengan marah. Tetapi dia benar-benar menahan, melambaikan tangannya dan dengan marah berteriak, "Mundur!" Semua orang segera bergegas pergi melihat ini. Gorin berseru kaget, "Nona, Anda luar biasa. Apakah Anda seorang seniman bela diri?" Orang-orang itu benar-benar mendengarkan kata-kata Anda dan melarikan diri. Dua, tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu itu berbahaya di sini? Cepat pergi, kata gadis itu. Itu tidak akan berhasil, Nona. Saya pemandu wisata dan bertanggung jawab untuk membawa pria ini ke puncak gunung. Kita tidak bisa pergi sebelum mencapai tujuan gunung, kerut. Saya melihat bahwa napas Anda biasa-biasa saja. Anda tidak terlihat seperti seorang praktisi seni bela diri. Apa yang Anda lakukan di puncak gunung? Apakah Anda tidak tahu itu lebih berbahaya di sana? Guru, saya ditangkap oleh gadis pahit di puncak. Guru, saya ditangkap oleh gadis pahit di puncak gunung. Saya ingin gadis pahit itu dibebaskan, kata Damar. Kamu masih mengenal gadis pahit itu? Gadis itu cukup terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Karena kamu tahu gadis pahit itu, kamu juga harus tahu betapa mengerikannya dia, kan? Bahkan tuanmu ditangkap olehnya. Menurutmu kamu adalah gadis pahit. Lawan wanita bagaimana? Kamu membiarkan gadis pahit itu pergi, ini sangat lucu. Saya pikir Anda harus berhenti mencari kematian. Semuanya ada di sini, jadi Anda harus pergi dan melihatnya dulu, kan? Kata Damar. Saya benar-benar tidak bisa menangis tanpa melihat apa peti mati. Ya, kebetulan saya telah berjalan, jadi mari kita naik gunung bersama di mobil Anda. Nona juga mencari gadis yang pahit. Aku tidak tertarik pada wanita tua itu. Gadis itu mendengus pelan, tidak peduli. Damar tidak banyak bertanya. Dengan laporan yang begitu kuat, Gorin tentu saja sangat senang. Damar tidak menolak. Bagaimanapun juga orang lain baru saja memecahkan masalah untuknya. Saya melihat gadis itu membawa pedangnya dan berjalan ke batu besar, mengayunkan pedangnya dengan keras. Desir-desir, beberapa lampu pedang menyapu. Dan kemudian batu besar itu langsung dipotong. Wrangler lewat dengan mulus dan melaju menuju puncak gunung. Damar menutup matanya dan beristirahat. Gadis itu menyilangkan kaki erlang dan melihat pemandangan di luar jendela. Gorin sedikit bersemangat dan melihat mereka berdua melalui kaca spion. Pada akhirnya dia tidak tahan lagi dan membuka mulutnya. Nona, nama saya Gorin. Siapa nama Anda? Yuran. Gadis itu meliriknya dan berkata dengan santai. Yuran, sepertinya itu nama sebuah tempat, kan? Aku pernah mendengar orang-orang itu memanggilmu Raja Pedang Yaoshui. Sebelumnya, apa artinya itu? Jadi apa orang-orang itu lakukan sebelumnya? Kenapa mereka menghentikan kita? Bagaimana aku tahu? Kamu banyak bicara. Gadis itu sedikit tidak sabar dan mendengus pelan. Maaf, Gorin tidak berdaya dan berhenti berbicara. Tetapi gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Damar beberapa kali lagi. Alisnya berkerut seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah berkendara selama sekitar 2 jam, Wrangler akhirnya mencapai puncak gunung seumur hidup. Puncak gunung sangat besar tapi juga sangat datar, dan mobil melaju langsung ke depan taman penderitaan. Damar keluar dari mobil. Gorin, kamu bisa kembali sekarang. Damar melirik taman sakti dan berkata dengan tenang. Aku akan menunggumu di sini. Tidakkah kamu akan turun gunung? Aku akan turun gunung sendiri. Ini, kamu cepat saja. Dia tidak bisa turun gunung. Dia akan mati di tangan gadis pahit itu. Yuran, King dengan mendengus, memegang pedang tajam. Dia berkata dengan jijik. Gorin ragu-ragu. Damar mengabaikannya dan berjalan langsung ke dalam Yuran, menyipitkan mata pada Damar.
berbalik dan duduk di atas batu besar di sebelahnya, menutup matanya dan beristirahat. Seolah menunggu sesuatu, saat Damar melangkah ke taman penderitaan, sebuah suara tua dan serak datang dari dalam taman. "Siapa berani memasuki wilayahku? Cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Jika tidak akan ada tulang yang tersisa dan jiwa akan berserakan." Ini adalah suara wanita yang menyedihkan itu. Damar mengangkat kepalanya untuk melihat sumber suara dan kemudian berteriak keras, "Senior, saya di sini. Sesuai dengan kata-kata para pendahulu saya, tolong lepaskan mentor saya, Feng Yu, dan yang lainnya. Saya sangat berterima kasih." "Oh, kamu Damar, senior dokter jenius." Suara gadis pahit itu sedikit terkejut. "Kamu benar-benar berani datang. Sepertinya aku meremehkanmu." Damar tidak marah dan berjalan melewati taman menuju lautan bunga. Pada saat ini gadis pahit berdiri di bawah pohon besar di tengah lautan bunga. Itu adalah seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan dan tubuh bungkuk. Wanita tua itu memiliki kulit ayam dan rambut bangau setipis kayu bakar, dan lilin angin mati. Dibandingkan dengan pemandangan indah lautan bunga itu tidak pada tempatnya. Damar memandang lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak memandangnya, tetapi berjongkok seolah-olah merawat bunga halus di bawah kakinya. "Senior, di mana guruku?" Damar berjalan mendekat dan bertanya dengan ringan. "Jangan khawatir, itu belum mati. Di mana Jin Wudang?" Wanita yang menderita itu berdiri dan bertanya dengan tenang. "Aku harus melihat orang dulu," kata Damar. "Apakah kamu menawar denganku?" Mata wanita tua yang pahit itu biadab dan niat membunuhnya terungkap. "Anak muda, kamu harus melihat posisimu sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Cepat dan serahkan Jinwoo dan Phil, atau yang lainnya. Tunggu saja dan bersihkan gurumu." Dalam hal ini tidak mungkin bagi para senior mendapatkan Phil Jinwoo dan dalam hidup ini. Damar berkata dengan suara serak, "Tanpa yang ini aku tidak akan mencari Golden Crowdan lagi. Ini orang begitu hilang, benar-benar hilang, dan tidak akan pernah ada penggantinya." Gadis pahit itu tersenyum. "Senior berkata dengan baik, tetapi hanya dalam 1 tahun. Bagaimana Anda bisa menemukan Phil Jinwoo dan yang kedua?" Damar bertanya balik. Gadis pahit itu sedikit gemetar, mengangkat kepalanya dan menatap Damar dengan tidak percaya. "Apa maksudmu?" "Senior, tubuhmu sudah sangat tua, begitu tua sehingga hanya memiliki 1 tahun kehidupan tersisa. Semua fungsi menua dan kamu tidak bisa lagi mempertahankan hidupmu pada saat itu. Kamu akan mati secara alami," kata Damar dengan tenang. Kamu kentut." Seolah diprovokasi, gadis pahit itu meraung dengan keras. "Aku tidak akan mati. Aku tidak boleh mati. Orang belum muncul. Aku tidak bisa mati. Aku juga tidak akan mati." Dia beberapa pingsan. Mata tuanya merah dan aura membunuh dari tubuhnya menjadi lebih ganas. "Senior tidak percaya. Sayang sekali. Saya tahu sedikit tentang obat-obatan. Saya tidak berpikir saya salah," kata Damar. "Kamu tahu keterampilan medis, anak mulut kuning. Apakah Anda pikir Anda tak satu-satunya yang tahu keterampilan medis? Tubuh dan tulang saya dalam kondisi baik. Saya telah menggunakan obat-obatan untuk memadukan tubuh saya selama ini. Bagaimana saya bisa hanya memilikinya hidup 1 tahun lagi? Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu menjadi saus daging sekarang dan memberi makan bunga-bunga ini," gadis pahit berkata dengan keras. Tubuh senior memang menunjukkan tanda-tanda penggunaan obat-obatan, tetapi metode yang digunakan oleh para senior salah. Sehingga setiap kali Anda menggunakan obat untuk memulihkan tubuh Anda, beberapa kekuatan obat berlebih akan tetap ada di dalam tubuh. Seiring waktu, kekuatan obat ini menumpuk dan menjadi racun. Itu berbahaya bagi tubuh, dan tubuh Anda menua karenanya. Saya kira Anda seharusnya berusia 76 tahun ini kan? Sebenarnya tidak masalah bagi Anda untuk hidup sampai 100 tahun. Tapi karena metode pengkonsumsianmu yang salah, tubuhmu pada saat ini tidak ada bedanya dengan seorang centenarian. Dalam 1 tahun kamu akan mati." Damar menggelengkan kepalanya. "Bajingan." Gadis pahit itu sangat marah, mengangkat telapak tangannya tiba-tiba dan menampar Damar di udara. Ledakan
Telapak tangan meledak itu adalah kekuatan seperti pelangi yang menembus matahari. Dalam sekejap batu di samping Damar hancur. Kosong, seharusnya wanita yang menyedihkan itu sengaja bermain kosong. Telapak tangan yang menakutkan menembus langit, memecahkan awan dan kabut sampai langit berbintang. Terbuka, jika itu mengenai seseorang, bukankah itu akan hancur berkeping-keping? Namun gadis pahit itu masih tidak berani membunuh Damar. Karena Jin Wudang belum diperoleh, bagaimana dia bisa membunuh orang ini begitu saja? Wah, aku tanya. Aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu segera serahkan pil gagak emas kepadaku sehingga aku bisa membiarkanmu turun gunung hidup-hidup. Jika tidak, ini adalah tempat pemakamanmu, garam. Senior, Jin Wudang sudah pergi. Apa katamu? Aku sudah memakan Jin Wudang ketika aku datang. Damar berkata dengan tenang. Apa? Mata gadis pahit itu melebar dan kemarahan yang tak ada habisnya memenuhi wajah lamanya. Brengsek, bajingan, beraninya kamu bermain denganku. Aku ingin kamu mati tanpa penguburan. Aku ingin gurumu membunuh temanmu Ling Chi. Dan aku ingin memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Tetapi seluruh lautan bunga, gadis pahit itu tidak tahan lagi meraung dan bergegas menuju Damar seperti orang gila. Kali ini dia tidak berencana untuk menahan diri. Buang orang ini menjadi abu, tapi saat dia hendak mendekati Damar tiba-tiba berbicara lagi. Senior, meskipun saya tidak memiliki pil gagak emas, saya memiliki sesuatu yang lebih baik daripada gagak emas. Begitu kata-kata ini keluar, gadis pahit itu tiba-tiba berhenti. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu memiliki pil obat yang lebih baik daripada Jin Wudang? Dia bertanya dengan galak. Ya, ramuan macam apa? Itu yang ada di tanganku. Damar mengeluarkan pil sebening kristal seperti mutiara malam dari sakunya. Apa ini khasiatnya? Sebanding dengan udan emas. Tentu saja, itu hanya 1000 kali lebih kuat dari Jin Wudang. 10.000 kali, Damar dengan tenang berkata. Itu disebut Huanfa. Dan Huanfa dan guman gadis pahit itu. Ya, Huanfa dan berarti wajah berseri-seri. Senior, alasan mengapa Anda menginginkan Jin Wudang Pil adalah karena Anda ingin menggunakan kekuatan obat dari Jin Wudang Pil untuk memulihkan masa muda Anda, mengembalikan penampilan cantik Anda sebelumnya, dan menyingkirkan orang tua yang reyot. Usia gambar kuno kan? Jika Anda memiliki tujuan ini dalam pikiran, pil bercahaya ini akan berkali-kali lebih kuat daripada pil gagak emas. Kata Damar sungguh-sungguh dengan mata terbakar. Begitu kata-kata ini keluar, mata tua gadis pahit itu bersinar dengan cahaya keemasan. Pembaharuan tercepat tanpa iklan. Damar menduga bahwa tujuan gadis pahit menginginkan Jin Wudang adalah untuk mengembalikan dirinya ke keindahan masa mudanya. Dia telah menunggu kekasihnya di gunung ini selama beberapa dekade dan giginya telah rontok dan kulitnya berkerut. Dan dia telah menjadi seorang wanita tua dengan usia senja. Bagaimana dia bisa mau? Jadi dia sangat ingin mendapatkan kembali penampilan mudanya untuknya. Ketika kekasihnya kembali, yang dilihatnya masih wanita cantik dan mengharumkan. Bukan wanita tua yang merinding. Saya harus mengatakan bahwa gadis pahit itu layak menjadi gadis yang pahit. Dan dia tergila-gila dengan cinta. Tetapi obat peremajaan semacam ini Damar tidak mungkin memilikinya. Karena itu terlalu menantang surga dan bertentangan dengan etika alam. Tetapi obat di tangannya memiliki beberapa efek. Setidaknya efeknya dapat meyakinkan gadis pahit itu. Benar saja, wanita pahit itu berteriak mendesak. Cepat berikan padaku, berikan padaku. Setelah berbicara, pria itu mengelurkan tangannya dan mengambil pil obat. Damar menyimpannya dengan backhand dan gadis pahit itu menangkapnya. Kosong. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya marah. Senior mau obat, aku mau seseorang. Kamu beri seseorang, aku akan memberimu obat. Bagaimana jika kamu membodohiku dengan obat palsu? Bagaimana aku tahu jika kamu berbohong padaku? Kamu harus memberiku obatnya dulu. Wanita pahit itu mendengus dingin. Senior, jika Anda khawatir, ambil saja obat ini dan makanlah. Saya melihat ada beberapa tanaman obat yang ditanam di Taman Penderitaan. Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu kedokteran. Anda harus tahu apakah itu berhasil. Kata Damar. Jentikan jarimu, suara mendesing. Cahaya dan terbang
menjauh, gadis pahit itu buru-buru mengeluarkan tangannya untuk menangkapnya dan tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Godong pil ke perut. Dia duduk dengan tergesa-gesa seolah-olah dia beruntung. Dengan cepat mencerna pil obat. Damar tidak terburu-buru, hanya berdiri di sana dan menonton dalam diam. Setelah sekitar sejam, gadis pahit itu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini wajahnya berseri-seri. Lipatan di wajahnya berkurang dan rambut putih di atas kepalanya memiliki sedikit lebih banyak sutra hitam. Dan dia tampak beberapa tahun lebih muda. Senior, lihat ke cermin, kata Damar. Mendengar suara itu, gadis pahit itu buru-buru berlari ke kolam terdekat melihat pantulan di air dan kehilangan akal sehatnya. Setelah beberapa saat dia terkejut, berhasil. Itu benar-benar bekerja. Haha, bagus. Pil ini secara alami efektif tetapi hanya mengambil satu tidak cukup. Senior, jika Anda mau mengembalikan penampilan muda Anda masih perlu mengambil beberapa kursus pengobatan. Kebetulan saya memiliki obat untuk pengobatan yang dibutuhkan senior, dan saya minum 1 hari. Dalam 2 bulan, senior akan dapat membuat keinginannya menjadi kenyataan dan mengembalikan masa mudanya. Damar mengeluarkan botol porselen kecil entah dari mana, dan berkata dengan tenang di tangannya. Berikan padaku, raung gadis pahit itu. Berurusan dengan seorang kamu masih berani bernegosiasi denganku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kamu mungkin telah membunuhku, tetapi aku berjanji bahwa sebelum kamu membunuhku, obat-obatan ini akan kuhancurkan oleh saya. Jangan takut, tenang. Gadis pahit itu menggertakkan giginya, mendengus dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia datang dengan rantai besi di ujung lain. Rantai itu adalah Feng Yu dan yang lainnya Dr. Damar. Magang. Beberapa orang cukup malu. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, kami sangat tidak kompeten. Feng Yu menghela napas, wajahnya penuh rasa malu. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan gadis pahit itu di luar imajinasi kita. Damar tersenyum tak berdaya. Wanita yang menyedihkan itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Bang! Rantai itu dihancurkan olehnya. Feng Yu dan yang lainnya segera berlari ke Damar. Obat, ini dia. Damar mengangkat tangannya dan melambai. Pas itu langsung terbang. Wanita pahit itu mengambil botol porselen gembira, memeriksanya dan buru-buru menyimpannya dengan hati-hati. Dia terlalu malas untuk memperhatikan kelompok Damar lagi dan segera ingin bersembunyi dan berlatih. Tapi pada saat ini Damar berteriak, "Tunggu senior. Kamu telah menyelamatkan orang-orang. Cepat keluarkan mereka." Gadis pahit itu berkata dengan tidak sabar. Senior, jangan khawatir, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda memiliki buah belimbing di tangan Anda? Damar bertanya, apa? Kamu masih belum menyerah pada hal ini? Ini bukan sesuatu yang bisa diidamkan. Keluar, sekarang, teriak gadis pahit itu. Jika senior enggan, saya bisa menukarnya dengan sesuatu. Saya tidak tertarik pada apapun selain pil ini. Belum lagi Anda telah memberi saya Huan Hua dan dalam jumlah yang cukup. Jadi saya akan peduli apa yang Anda dapatkan. Dia mendengus. Zheng Xian, dan apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Damar berkata sambil tersenyum. Meningkatkan penampilan. Wanita pahit itu terkejut sejenak. Apa itu? Seperti namanya, meningkatkan penampilan membuat orang lebih cantik dan cantik. Ada hal seperti itu di dunia. Senior sepertinya harus mengulanginya lagi. Saya seorang dokter dan pengetahuan yang saya pelajari termasuk kultivasi diri dan kecantikan. Saya memiliki banyak ramuan obat yang berhubungan dengan kecantikan. Damar tertawa. Kalau begitu berikan padaku, aku ingin sebanyak aku mau. Wanita pahit itu berkata dengan penuh semangat. Matanya bersinar melihat orang ini seperti Damar, sedikit penasaran di dalam hatinya. Pria macam apa yang bisa membuat wanita menunggu puluhan tahun dengan wajah merah dan rambut putih dan tanpa penyesalan? Bahkan lebih baik dan lebih sempurna untuknya. Senior, jika kamu menginginkan obat ini, ya tolong tukarkan dengan belimbing, kata Damar. Ini adalah chip tawar-menawar. Damar tak disangka ketika gadis pahit mendengar ini, wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba menjadi diam, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara serak, saya tidak bisa mengubah belimbing. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Mengapa saya tidak bisa mengganti buah belimbing? Damar bertanya tertegun. Berhenti bicara, aku bilang kalau kamu tidak bisa mengubahnya, kamu tidak bisa mengubahnya.
Jika kamu mau memberiku sesuatu, kamu bisa menawarkan harga lain. Jika kamu tidak mau pergi dari sini, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini. Jalan. Mata Damar menegang, dia tidak menyangka gadis pahit itu menatap Tian Xinggu dengan begitu serius. Kenapa ini? Damar bingung sepertinya. Tidak ada yang perlu didiskusikan murid. Ayo pergi dulu. Feng Yu menatap Damar dan memberi isyarat padanya untuk pergi. Bagaimanapun kelompok orang ini telah bertarung melawan gadis pahit dan mereka juga memiliki pemahaman tentang kekuatan gadis pahit. Dan mereka pasti akan menderita dari pertarungan yang sulit. Apakah kamu tahu di mana pohon buah Tiangxiang? Damar bertanya balik. Murid bodoh, kita semua dengan mudah ditundukkan oleh wanita gila ini. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Wanita gila ini tidak biasa, jangan main-main. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Dan berpikir lama, Feng Yu berbisik dengan cemas, tapi kita kehabisan waktu. Mata Damar dingin pada titik ini, tidak peduli apapun harus mencobanya. Kamu, Feng Yu sedang terburu-buru dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Damar sudah melangkah maju. Hah? Wanita tua yang pahit itu mengangkat matanya sedikit dan menatapnya dengan ringan. Apa yang ingin kamu lakukan? Senior, tolong beri aku belimbing. Damar berkata dengan dingin, semangat juang yang kuat. Gadis pahit itu membeku sesaat lalu tersenyum. Menarik, sangat menarik bahwa Anda berani menentang wanita tua saya di depan saya. Oke, kalau begitu saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda memiliki 3 langkah di depan saya akan memberimu belimbing. Bagaimana? Benarkah? Damar Ning bertanya. Wanita tua itu tidak pernah mengingkari janjinya. Oke, mata Damar tiba-tiba berubah muram dan dia tiba-tiba menarik tas jarum yang disematkan di pinggangnya. Desir. Kantong jarum robek dan hampir 1000 jarum perak terlihat. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Begitu suara itu jatuh, tas jarum berguncang terbuka. Semua jarum perak terbang keluar dan menusuk titik akupuntur di tubuh Damar. Dari ujung sampai kepala, ujung kaki. Pada saat itu, aura Damar berubah secara drastis. Seluruh orang tampaknya disublimasikan. Apa? Gadis pahit itu tercengang. 3 trik. Katakan lebih banyak, katakan lebih sedikit. Tetapi untuk mengambil 3 trik gadis pahit di dunia hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Oleh karena itu Damar harus ekstra hati-hati dan dia harus mengeluarkan semua kemampuannya. Dia mengaktifkan seni ilahi universal, melepaskan kekuatan roh yang jatuh, dan mengaktifkan tubuh astral bawaan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan saat ini benar-benar meningkat menjatuhkan darah spiritual. Ini adalah kekuatan dari 20 tetes darah spiritual. Gadis pahit itu menatap Damar dengan tak percaya. Senior, ayolah. Damar membuka matanya menyelesaikan jahitan terakhir dan berkata dengan tenang, tidak heran orang lain memanggilmu dokter jenius sekarang. Setelah kamu melihatnya, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Nak, kamu memiliki 2 pukulan. Sayang sekali ini tidak cukup di depan wanita tuaku. Gadis pahit itu tampaknya tertarik, merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Kamu bisa siap sudah, senior bisa mulai kapan saja. Damar mengangguk dengan ekspresi serius. Oke, kalau begitu hati-hati, kata gadis pahit itu dan dia tiba-tiba melangkah maju dan bergegas menuju Damar. Semua orang hanya melihat bahwa tubuh bengkok gadis pahit itu tiba-tiba menjadi tegak dan sejumlah besar bayangan berguling mendekati Damar. Menembak pada waktu yang sama, Damar dalam sekejap semua embusan angin segera ke arah menampar telapak tangan kurus itu, sebuah kekuatan yang kuat dan membusuk. Berlama-lama di dalamnya, betapa perkasa. Telapak tangan ini cukup untuk memecahkan gunung seumur hidup. Wajah Feng Yu menjadi pucat ketika mereka melihatnya. Waktu kultivasi gadis pahit mungkin tidak lebih lama dari mereka. Tetapi dalam hal keterampilan telapak tangan ini, gadis pahit itu sendiri pastilah seorang jenius yang tiada taranya. Karena ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai orang biasa setelah puluhan tahun berlatih keras. Kekuatan dari bagaimana cara mengambil telapak tangan ini. Napas semua orang sesak dan pikiran seperti itu muncul di benak mereka. Benar-benar tidak menerimanya dalam Damar tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melawan. Tetapi sebelum tangannya mengenainya, tamparan itu sudah selangkah lebih maju mengenai dadanya dengan keras. Ledakan. Damar ditembak terbang di tempat dan jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar di tanah dan puncak gunung bergetar. Guru, Dokter Damar, wajah orang-orang berubah ngeri. Damar meludahkan
2 suap darah dan mencengkram dadanya dan berdiri dengan susah payah. Sepintas daging di dadanya retak. Dunia gemetar karena napas gemetar ketakutan untuk mengetahui ini adalah tubuh bawaan astral. Benar-benar dipukuli oleh telapak tangan gadis pahit itu untuk membelah langit. Apa kekuatan gadis pahit ini? Pada saat ini bahkan Feng Yu tidak bisa melihatnya. Ya, kamu bisa berdiri setelah memakan telapak tanganku. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Wanita pahit itu mengangguk dengan sedikit penghargaan di matanya. Senior, ada 2 trik lagi. Damar menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara serak. Jika kamu tidak tahan demi obat yang kamu berikan sebelumnya, pergi dari sini. Aku tidak akan meminta pertanggungjawaban untuk masalah ini. Gadis pahit itu melambaikan tangannya. Senior takut kalah. Damar bertanya balik. Sial, aku takut kalah. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku tidak ingin menemukan tempat untuk mencari Danzin dan yang bersinar. Karena kamu mencari kematian itu bagus. Langkah kedua, kamu optimis. Gulungan tinju untuk membunuh. Bang, kekuatan itu dilepaskan seperti gelombang laut dan sungai yang mengangguk. Udara tampak bergetar, awan berterbangan di langit, semua benda tidak bisa lagi bersuara dan semuanya hancur di bawah tinju ini. Pada saat ini sepertinya hanya ada pukulan antara langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ini adalah pukulan yang dilemparkan oleh wanita tua yang sekarat karena usia. Damar juga merasa luar biasa, matanya melebar, tapi dia tidak menyerah. Dia menggertakkan giginya kali ini. Dia sudah bersiap sebelumnya, telapak tangannya tumpang tindih dan dia menekan kepalan tinju itu. Ledakan. Tinju dan tamparan terbanting bersama dan pola menyilaukan yang menakutkan segera meledak. Hati-hati. Feng Yu berteriak mendesak dan buru-buru berjongkok. Pola yang mempesona ini berubah menjadi gelombang udara, berdampak ke sekeliling. Sebagian besar batu-batu besar dan pohon-pohon di puncak gunung tumbang dan hancur oleh gelombang udara. Ada kekacauan di sekitar. Adapun Damar, dia juga tidak enak badan. Dia melangkah mundur beberapa puluh meter satu demi satu, menginjak lubang yang dalam satu demi satu dengan kakinya. Dan di tanah ketika dia berhenti, tangannya terkulai lemah dan lengannya hancur. Tulang-tulangnya patah semua dan tanganmu sekarang dihapus. Bagaimana Anda bisa mengambil langkah ketiga? Wah, Anda kalah. Saya tidak perlu mengambilnya dengan tangan saya, kata Damar dengan wajah pucat dan suara serak. Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Pria tua itu sedikit tidak senang. Dia belum pernah melihat pria bodoh seperti itu dalam hidupnya, dan kesabarannya tidak baik, dan dia tidak ingin bermain lagi. Buah bintang langit memiliki pengaruh yang besar. Aku harus mengambilnya. Senior, jangan bicara omong kosong, gunakan saja trik ketiga, Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus nak, jangan salahkan aku, kamu mencari kematian. Gadis pahit tidak bisa menahannya lagi, wajahnya dingin dan membunuh dengan langkah ini. Dia memutuskan untuk tidak berbelas kasih dan langsung mengakhiri hidup anak itu. Tapi saat dia akan mengisi daya Bang, suara keras tiba-tiba datang dari luar dan kemudian puncak gunung bergetar, tanah bergerak. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Orang-orang buru-buru melihat ke arah sumber suara. Itu datang dari luar taman penderitaan dan tampaknya berada di sisi lain jalan gunung. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku akan pergi melihatnya. Feng Yu merasa ada yang tidak beres dan akan mendorong King Kong untuk melihat apa yang terjadi. Tapi saat ini, sebuah teriakan terdengar. Kemudian saya melihat Gorin yang sedang menunggu di luar tiba-tiba berteriak dan berlari masuk. Wajahnya pucat dan penuh kepanikan berteriak, "Tolong, tolong!" Semua orang tercengang. Gorin, apa yang terjadi? Damar bertanya dengan cemberut. Dokter Damar, iblis. Iblis datang. Gorin sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke belakang Damar dan menggigil gemetar saat dia berbicara. Iblis, mungkinkah itu Raja Pedang? Nether Sui. Damar bertanya dengan bingung, tapi dia baru saja selesai berbicara. Ledakan, suara teredam sesosok berlumuran darah terbang ke arahnya dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Panda pandangan pertama itu adalah Raja Pedang Netherwater. Pada saat ini dia tidak memiliki sepotong daging yang baik di sekujur tubuhnya.
Satu-satunya matanya berdarah dan dadanya bahkan lebih merah. Pedang di tangannya patah dan dia terbang di tanah terengah-engah. Luka parah. Apa? Feng Yu yang lainnya tampak serius. Damar juga mengerutkan kening dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia buru menggunakan ki untuk menusuk jarum di kedua lengannya untuk meringankan cedera di kedua lengannya. Gadis pahit itu melihat keluar, mungkin mencium bau napas pihak lain dan mendengus dingin. Aura pembunuh yang sangat kuat. Siapa yang datang? Apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian saya melihat sejumlah besar sesosok terbang di sini. Dan mereka semua adalah orang-orang dari Hong Nyango. Pemimpinnya adalah Tuan Lembah Wajah Merah, Feng Yu dan yang lainnya melihat ini. Kulit kepala mereka mati rasa dan mata mereka tercengang. Dia datang begitu cepat, sudah berakhir. Sekarang gumam Feng Yu. Ekspresi Damar juga sangat tidak wajar menurut kesimpulan Feng Yu. Master Lembah Wajah Merah harus tiba setidaknya 2 hari kemudian. Tetapi mengapa dia datang begitu cepat pada saat ini? Telepon di saku Damar bergetar. Melihat itu adalah pesan dari Lin Ronan dan yang lainnya. Sayang sekali Damar tidak memperhatikannya, jadi dia melewatkan waktu terbaik untuk pergi. Oh, ini benar-benar jalan musuh yang sempit. Lin Senji, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Ada cahaya merah samar di matanya. Melihat lampu merah ini, Damar tahu bahwa selama periode waktu ini Guru Lembah Hongyan menggunakan orang untuk berlatih. Kapan Kaisar Feng Yu berjanji menjadi begitu jujur? Ini menggelikan. Master Lembah Wajah Merah menggelengkan kepalanya sedikit, mengalihkan pandangannya ke gadis pahit itu dan berkata dengan tenang, "Di mana Tian Xionggu?" "Apa? Di sini untuk Tian Xungu," gadis pahit itu bertanya sambil mencibir. Master Lembah Wajah Merah sedikit mengernyit. Dari segi usia dia takut dia tidak lebih muda dari gadis pahit itu. Aku mengerti, kalian semua yang datang ke gunung seumur hidup ini semua bergegas ke buah Tianxing. Tapi sayangnya kalian semua harus lari tanpa hasil. Aku tidak akan memberimu buah Tianxing. Keluar dari sini, jangan paksa wanita tua itu membunuhku. Gadis yang menderita itu kesal dan berteriak, ekspresinya sangat kejam. Tapi Master Lembah Wajah Merah tidak marah. Dia menatap wanita yang menyedihkan itu sejenak, lalu berjalan ke arahnya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Wanita pahit itu bertanya dengan dingin dengan wajah muram. "Beri aku belimbing," Tuan Lembah Hongyan berkata dengan suara serak. "Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang kukatakan." Gadis pahit itu mendengus dingin. "Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan wanita tua itu karena kejam." Itu berubah menjadi gumpalan merah iblis kabut dan menabrak gadis pahit. Apa? Wajah tua gadis pahit itu berubah seketika dan sebelum dia bisa bereaksi, dia terkena aerosol merah iblis ledakan. Pria itu terlempar jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya berkedut beberapa kali dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Tapi dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan setelah muntah darah dia buru-buru bangun bajingan. Gadis pahit itu meraung tidak mau menyerang Master Lembah Kung Fu Insane. Tidak banyak bicara dan kemudian bergegas maju. Panggilan kecepatannya sangat cepat dan begitu dia bergerak, pakaian merah di tubuhnya akan membuatnya seperti kabut merah dan keduanya akan bertarung langsung bersama. Ketika Damar melihat ini, matanya menegang dan dia baru menoleh. "Guru, cepat pergi, ambil belimbing." Feng Yu bergidik segera bereaksi dan bergegas menuju Taman Kepahitan. King Kong Feng Yu adalah orang terkuat dan tercepat, jadi sempurna baginya untuk merebut buah bintang langit sementara Master Lembah Wajah Merah bertarung dengan gadis pahit itu. Aku melihat seperti embusan angin bergegas ke taman penderitaan. Pemilik lembah kemerahan dan gadis pahit itu di sini semua melihat itu. "Buahku!" Taman Kepahitan menjerit dan tubuh bungkuk itu bergegas menuju Taman Kepahitan seperti orang gila. Master Lembah Wajah Merah juga bergegas. Tapi dia tidak terburu-buru ke Taman Cinta Pahit, tetapi mengelak, mendekati gadis pahit dan menamparnya dengan telapak tangan di udara. Gadis pahit itu benar-benar tidak siap dan menampar punggungnya ke ledakan. Wanita pahit itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, dan kali ini menjadi sulit untuk bangun. Dia berbalik menatap tajam pada lembah guru berwajah merah yang perlahan-lahan jauh dari langit. Dan berkata dengan marah, "Putri, Anda sangat tercela. Anda benar-benar menyerang saya. Bagaimana dengan tercela? Anda juga tua, tapi dia masih polos seperti anak kecil. Sungguh konyol."
Kamu gadis pahit itu tercengang. Tian Xinggu seharusnya ada di dalam kan? Saya pikir itu jalan buntu. Dan sisi lainnya adalah tebing. Jika dia ingin turun gunung, dia harus melewati sini. Kalau begitu, biarkan dia pergi dan ambil Tiang Xinggu. Dan ketika dia keluar, bukankah lebih mudah bagi saya untuk mengambilnya kembali? Kata Master Hong Nyangu. Wanita yang terluka itu memiliki wajah muram dan matanya penuh kebencian. Tetapi dia tidak bisa menyangkalnya. Dia hanya berdiri dan berkata, "Aku membencimu lebih dari mereka, jadi aku memutuskan untuk membunuhmu dulu. Kalau begitu aku akan menyingkirkan mereka." "Tidak, lakukan apa yang kamu bisa." Master Lembah Merah menggelengkan kepalanya sombong. Nyawanya gadis pahit itu meraung, wajahnya penuh kengerian dan dia bergegas seperti orang gila. Tapi begitu dia pindah, Master Lembah Wajah Merah juga pindah. Aku melihatnya menjentikan tangannya tiba-tiba dan tubuhnya meledak dengan aura yang tak terhitung jumlahnya, seperti sinar cahaya menyelimuti tubuh ke arah gadis menyedihkan itu. Master Lembah Wajah Merah menggelengkan kepalanya, sombong. "Ambil nyawamu," gadis pahit itu meraung, wajahnya penuh kengerian dan dia bergegas seperti orang gila. Tapi begitu dia pindah, Master Lembah Wajah Merah juga pindah. Aku melihatnya menjentikan tangannya tiba-tiba dan tubuh meledak dengan aura yang tak terhitung jumlahnya, seperti sinar cahaya menyelimuti tubuhnya ke arah gadis yang menyedihkan itu. Serangan gadis pahit itu diliputi oleh cahaya itu dan kemudian dia menghilang ke dalam aura. Ketika Master Lembah Wajah Merah menyapu kembali dengan langkah lembut, gadis pahit di sana tidak memiliki kepala. Dan hanya mayat tanpa kepala yang tersisa berdiri, dan kepalanya dicengkram oleh tangan Master Lembah Wajah Merah. "Paku!" Orang-orang di sekitar berteriak ngeri. Gorin pingsan di tempat. Raja Pedang Xiu Shui yang berbaring di tanah melebarkan matanya tidak bisa mempercayainya. Orang-orang lainnya juga memiliki kulit kepala yang mati rasa dan gemetaran yang ekstrim. Siapa yang mengira bahwa gadis pahit yang berdiri di depan semua orang seperti gunung akan sangat rentan di depan Master Lembah Hunyan? Mungkinkah dia sudah menguasai keterampilannya? Feng Yu berjalan keluar dari taman kepahitan. Matanya sedikit kusam dan dia menatap Tuan Lembah berwajah merah di sini. Apa yang dia pegang di tangannya adalah buah belimbing. Kecepatannya benar-benar cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik dia memetik buah belimbing itu. Namun dia tiba-tiba merasa bahwa semua yang dia lakukan sia-sia. Kekuatan Master Lembah Wajah Merah bahkan lebih menakutkan daripada terakhir kali saya melihatnya. Kami jelas bukan lawan. Alasan kami datang ke gunung seumur hidup untuk menemukan buah belimbing adalah untuk mencegah Master Lembah Wajah Merah mendapatkannya dan menggunakannya untuk menyembuhkan dan memulihkan kekuatannya. Tampaknya kami telah menyia-nyiakan upaya kami. Bahkan jika kami tidak mendapatkan hasil ini, kami sama sekali bukan saingannya. Feng Qingyu menghela napas dan berkata dengan lelah. Dia bukan ahli dalam latihan, tetapi menggunakan beberapa jenis obat yang dapat terlihat seperti obat. Singkatnya, dia menggunakan benda asing untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya saja kekuatan semacam ini sangat tidak stabil. Kekuatan dalam tubuhnya tidak akan lama sebelum dia menjadi gila dan mati. Damar berkata dengan suara serak menatap Master Lembah Wajah Merah. "Benda asing." Feng Yu terkejut. "Lin Senyi, kamu benar-benar memiliki 2 pukulan dan kamu benar melihatnya. Tetapi aku tidak minum obatnya, tetapi orangnya." Tuan Hong Nyangu berkata dengan ekspresi kosong. "Orang?" Semua orang terkejut. "Siapa?" Feng Qingyu bertanya tanpa sadar. "Coba tebak." Master Lembah Wajah Merah bertanya dengan tenang. Wajah Feng Yu sedikit berubah. Bantu saja dia tidak bisa menebaknya, tapi Damar mengetahui sesuatu dan berkata dengan suara serak. "Kakakmu telah dibunuh olehmu, kan? Bukankah kakakku selalu bermimpi menikahiku dan menikahiku? Sekarang dia telah menyadarinya. Aku layak untuknya." The Red Vice Velage Lord tersenyum. Wajah pucat menyihir penuh dengan dingin dan kekejaman, mampu membunuh dan melahap kerabatnya sendiri. Pemilik lembah berwajah merah ini tidak bisa lagi disebut manusia. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukan? Binatang. Tidak, kamu bahkan tidak sebagus binatang. Feng Yu memarahi dengan gigi terkatup. Oke, berhenti mengunyah lidahmu dan berikan aku buah bintang langit. Master Lembah Merah berkata dengan ringan lalu berjalan menuju Feng Yu.
Feng Yu mundur tanpa sadar dan orang-orang lainnya juga bergidik. Eksistensi yang dapat dimudah membunuh orang segadis pahit itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Pada saat ini saya khawatir saya hanya bisa dengan patuh menyerahkan Ting Xiangu untuk bertahan hidup, tetapi pemilik lembah Hongyan sangat kejam dan bahkan sangat kejam terhadap rakyatnya. Jika Tianxing benar-benar memberinya, saya khawatir akan sulit untuk menyelamatkan hidupnya. Feng Yu sedikit putus asa, tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil Tianxinggu. Guru, Feng Yu sedikit terkejut. Detik berikutnya Damar memegang buah bintang langit dengan tangan dan menangkapnya, dan di atas kepalanya. Melihat adegan ini semua orang bingung, tapi Master Lembah Merah berhenti. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya pelan. "Jika kamu benar mendekat, aku hanya bisa menghancurkan buah belimbing ini," Damar berkata dengan sungguh-sungguh. "Kamu menghancurkannya dan kamu semua harus mati. Dengan cara ini, aku hanya kehilangan sepotong buah dan kamu kehilangan satu nyawa." "Apakah itu sepadan?" Master Lembah Wajah Merah melengkahkan kepalanya. "Tuan Hongyangu, semua orang mengerti mengapa kamu menggertak. Buah ini adalah penyelamat hidupmu. Jika aku menghancurkannya, kamu juga akan mati," Damar berkata dengan suara serak. "Apa katamu?" Mata Red Face Villager Lord menyipit. "Aku sudah tahu bahwa kamu mengumpulkan gadis-gadis yang cantik, diculik dan di seluruh negeri. Kamu sebenarnya mengumpulkan mayat, menggunakan buah belimbing langit sebagai obat, dan menggunakan hukum terlarang untuk menstabilkan kekuatan turbulen di tubuhmu, kan? Jika tidak, langit belimbing kamu ini hanya masalah waktu, dan waktunya sangat singkat. Sangat singkat sehingga kamu tidak dapat menemukan Tianxinggu lainnya. Jadi jika saya menghancurkan Tianxinggu ini, pada dasarnya saya membunuh Anda secara tidak langsung. Apa yang saya katakan benar," kata Damar dengan tenang. Pemilik Hongyan memiliki mata yang dingin dan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan dari Damar. Jadi dia berteriak, "Bagaimana menurutmu?" "Sederhana. Pembaharuan tercepat tanpa iklan berlutut." "Betapa memalukannya ini, khusus untuk Tuan Lembah Wajah Merah, terutama di depan begitu banyak murid Hongyangu. Bisakah dia berlutut?" Dia mengaku sebagai makhluk abadi, dan di mata para murid ini dia adalah eksistensi seperti dewa. Tapi Damar ingin dia berlutut. Pemilik Hongyangu mengerti bahwa Damar hanya ingin menghancurkan ilusi yang dimiliki murid-murid Hongyangu tentang dia, dan ingin memberitahu dunia bahwa dia bukan dewa, manusia juga takut mati, juga tidak akan ada martabat lagi menyendiri. Ini jelas bukan permintaan yang dibuat oleh Damar untuk melampiaskan amarahnya untuk sementara waktu. Sebaliknya, persyaratan ini sangat rumit dan siapapun akan ragu. Benar saja, Master Lembah Wajah Merah terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, dan tidak ada ekspresi di wajah itu. Jelas semua yang dikatakan Damar benar. Meskipun dia memiliki kekuatan tertinggi saat ini, kekuatan ini tidak stabil. Dia masih membutuhkan buah belimbing dan lebih dari sebelumnya. Hanya Tianxinggu yang bisa membuatnya sepenuhnya menyerap kekuatan kakak laki-lakinya dan menjadikan dewa sejati. Jika tidak ada hasil seperti itu, semuanya seperti yang dikatakan Damar. Dia sangat mungkin meledak dan mati karena energi di tubuhnya di luar kendali. "Apa? Berlutut atau tidak berlutut?" Wajah Damar tenggelam dan dia berteriak lagi, "Dokter Damar, jika saya berlutut itu berarti Anda harus mati juga. Itu tidak baik untuk Anda maupun saya." Pemilik lembah Hongyan terbaik sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya juga akan memberi Anda pilihan, meletakkan Tiangsu dan kemudian membawa orang-orang Anda pergi dari sini. Anda tidak memenuhi syarat untuk memberi saya kondisinya." Damar bergetar kepalanya. "Aku akan membawa orang pergi. Tianxinggu, aku akan mengambilnya juga." Sombong. Master Lembah Merah sangat marah. "Kamu pikir kamu apa? Manusia panah. Kamu berani begitu sombong di depan dewa. Percayalah, kamu tidak ada seluruh tubuh dalam kematian."